Madura dan garam, layaknya dua insan tak terpisahkan. Dikenal sebagai pulau dengan produksi garam tradisional di Asia Tenggara, Madura identik dengan sebutan Pulau Garam. Pusat penghasil garam terbesar di Pulau Madura berada di Kabupaten paling timur Madura, yakni Sumeneb. Ribuan hektar ladang garam berproduksi mengandalkan kekuatan alam sinar matahari. Cahaya matahari dipergunakan untuk menguapkan air laut sehingga terbentuk kristal-kristal garam untuk kemudian menghasilkan garam, baik garam konsumsi maupun garam jenis lainnya. Barisan cemara udang melambaikan tangan menyambut ramah siapapun yang berkunjung ke Sumeneb. Sumeneb berasal dari kata songenep yang berarti lembah atau cekungan yang tenang. Sumeneb memiliki semboyan Sumekar, akronim dari Sumeneb Karaton. Berjarak sekitar 155 km dari jembatan Suramadu, berdiri megah Keraton Sumeneb. Salah satu ikon yang dibangun sejak tahun 1762 itu kini menjadi cagar budaya kota Sumeneb. Keraton Sumeneb terdiri dari gerbang keraton yang dijuluki Labeng Misem atau gerbang tersenyum. Pendopo agung yang dahulu difungsikan sebagai tempat sidang yang dipimpin langsung oleh sang raja. Mandioso yaitu selasar penghubung, dan bangunan utama yaitu keraton dalam yang terdiri dari ruang tamu, kamar tidur raja, kamar tidur permaisuri, dan kamar tidur putra-putri raja. Semuanya masih terjaga dan tertata apik, termasuk meja sang permaisuri yang berusia ratusan tahun. Selanjutnya pada lantai 2 terdapat ruang pingit untuk para putri keraton yang akan menikah. Terdiri dari 3 bilik, di mana pada ruang berkarpet merah terdapat semacam kursi tamu dengan nuansa merah, kursi tandu, dan hiasan dinding yang antik. Bangunan selanjutnya adalah Taman Sare. Taman Sare merupakan kolam mandi para putri keraton dengan 3 pintu masuk. Masing-masing pintu dipercaya dapat mengabulkan harapan siapapun yang mencuci wajahnya di kolam tersebut, sebagaimana yang tertera di pintu. Beranjak ke Museum Keraton, disambut oleh replika kereta kencana, hadiah dari Raffles, penguasa Hindia dari Inggris, kepada Sultan Abdurrahman. Memasuki area dalam museum, terdapat beragam koleksi, mulai dari peralatan upacara tradisional, lemari untuk menyimpan senjata, alat meramu jamu tradisional, ragam senjata, baju besi, guci-guci antik, alat musik keislaman, serta kitab suci Al-Quran yang merupakan tulisan tangan Sultan Abdurrahman. Di sisi lain ruangan, terdapat meja kursi, lampu antik, berbagai arca, serta kerangka ikan paus yang diletakkan dalam kotak kaca. Selanjutnya terdapat daftar nama para raja dan pemimpin Sumeneb yang dipajang di sisi depan keraton, sejak zaman Arya Wiraraja hingga Bupati Sumeneb saat ini. Selain memiliki kemegahan konstruksi, Keraton Sumeneb juga memiliki warisan seni budaya yang tetap terjaga hingga saat ini. Salah satunya adalah tari Muang Sangkal. Tari Muang Sangkal dibawakan ketika menyambut tamu. Semula merupakan seni tari di dalam lingkungan keraton yang mengandung doa agar selamat dan terhindar dari bencana. Ada beberapa yang menjadi ciri khas, yaitu jumlah penarinya harus ganjil dan dalam keadaan suci. Busana yang dikenakan adalah dodot legeh dengan warna yang menjadi ciri khas Sumeneb, yakni merah dan kuning. Ketika menari, memegang cemong atau mangkok kuningan yang berisi beras kuning dan aneka kembang seperti melati, mawar, dan daun pandan.
Warisan lain keraton yang tak lekang oleh waktu adalah sajian kuliner berupa minuman pokak dan cake. Selain Keraton Sumenep, peninggalan sejarah yang hingga kini masih berdiri kokoh dan anggun adalah Masjid Jami. Berdiri menghadap alun-alun kota Sumenep, Masjid Jami yang dibangun pada masa pemerintahan Panembahan Somala ini merupakan bangunan ikonik dengan arsitektur yang dipengaruhi kebudayaan Jawa, Arab, Cina, dan Eropa. Pintu gerbang masuk utama masjid, corak arsitekturnya bernuansa kebudayaan Cina. Sementara bangunan utama masjid secara keseluruhan terpengaruh budaya Jawa pada bagian atapnya. Minaret setinggi 50 meter dengan desain arsitektur yang terpengaruh kebudayaan Portugis melengkapi masjid ini. Pintu yang berbentuk gapura sebagai serapan dari bahasa Arab gofuro, artinya tempat pengampunan. Pada dinding dekat pintu masuk terdapat wasiat Panembahan Somala. Wasiat ini ditulis tahun 1806 Masehi atau 19 tahun setelah bangunan masjid ini selesai dibangun. Selain Keraton Sumenep dan Masjid Jami, terdapat Asta Tinggi. Dalam bahasa Madura, Asta Tinggi disebut juga Asta Raja, yang bermakna makam para pangraja atau para pembesar kerajaan. Asta berarti makam, dan tinggi di sini menunjukkan lokasi makam yang berada di daerah perbukitan. Jadi, Asta Tinggi merupakan kompleks pemakaman bagi Raja Sumenep beserta keluarganya di dataran tinggi, tepatnya di kawasan dataran tinggi Bukit Kebon Agung. Gapura putih berdiri megah menyambut kedatangan para peziarah. Lagi-lagi arsitekturnya menggabungkan gaya Jawa, Arab, Cina, dan Eropa. Gapura ini merupakan pintu masuk kompleks Asta Tinggi bagian timur. Tak jauh dari Gapura, terdapat prasasti bertulis huruf Jawa dan Arab. Dan di tengah kompleks berdiri satu bangunan berkubah besar dengan corak arsitektur Eropa. Bila kompleks timur kental dengan corak Eropa, Gapura kompleks barat dan 3 bangunan di dalamnya berlanggam Jawa. Perbedaan arsitektur dua kompleks ini dikarenakan waktu pembangunan kedua kompleks ini berbeda. Kompleks barat dengan arsitektur Jawa dibangun pada masa pemerintahan Pangeran Rama di abad ke-16, sedangkan kompleks timur dibangun pada masa pemerintahan Panembahan Notokusumo di abad ke-17. Perkembangan Islam di Sumenep tak lepas dari peran Syekh Yusuf yang dikenal sebagai sosok penyebar Islam di sebuah pulau dalam gugusan Kabupaten Sumenep, yaitu Pulau Talango. Makam sosok penyebar Islam tersebut ditemukan pertama kali oleh Sri Sultan Abdurrahman Pakutaningrat I. Makam atau asta tersebut termasuk kawasan wisata religi, di mana setiap bulan Syakban pada hari Ahad pertama diselenggarakan haul. Untuk menuju makam tersebut, para peziarah harus melewati jalur laut dengan menaiki perahu. Secara administratif, Asta Sayyid Yusuf terletak di Desa Padike, Kecamatan Talango. Walaupun mayoritas beragama Islam, namun masyarakat Sumenep memiliki sikap toleransi yang tetap terjaga. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan 3 tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, dan kelenteng yang letaknya berdekatan. Tidak hanya sisi religi dan sejarah, Sumenep juga memiliki warisan leluhur, yaitu keris. Tahun 2005, UNESCO telah mengakui keris sebagai senjata khas dari Indonesia. Dan sejak tahun 2018, pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan Desa Aeng Tongtong, Kecamatan Saronggi, sebagai satu-satunya desa yang dijuluki sebagai Desa Wisata Keris.
Ubo rampe yang berisi beragam panganan dan bunga telah disiapkan. Percikan bunga api menyebar di ruang tempa. Proses pembuatan keris dimulai dari penempaan besi dan nikel menjadi sebuah bahan dasar keris. Bahan logam yang sedikitnya berjumlah 2 ini dipanaskan berulang-ulang hingga berpijar untuk selanjutnya ditempa. Prosesnya terus berulang hingga bahan menempel dan memanjang, sehingga pada akhirnya berubah menjadi bilah keris yang ringan, tipis, dan kuat. Tahap selanjutnya adalah proses membentuk keris, ada yang berbentuk lurus ataupun berlekuk. Setelah keris dibentuk, dilakukan penggerindaan, yaitu proses mendetailkan sisi pinggir keris. Keris mentah kemudian ditata dengan corak, bisa berupa ukiran hiasan atau pola bermotif. Diperlukan konsentrasi tinggi hingga terukir detail yang sangat rapi, mulai dari mengukir bilah keris hingga ukiran pada besi penghubung. Proses terakhir dalam pembuatan keris adalah proses pewarangan. Caranya adalah dengan memoleskan warangan pada keris. Warangan adalah cairan arsenikum yang sudah dicampur dengan air jeruk nipis. Pewarangan membuat keris lebih bersinar dan tampak indah. Tidak hanya senjata kerisnya, sarung keris yang terbuat dari kayu juga dibuat dengan hati-hati dan penuh ketelitian, baik melalui cara tradisional maupun dengan peralatan yang modern, agar keris terpasang dengan baik pada tempatnya. Para empu di desa Aeng Tong Tong sebagian besar adalah laki-laki. Namun, ada juga empu perempuan yang terampil dalam membuat keris, khususnya mengukir kayu pegangan keris hingga memiliki nilai seni tinggi. Dalam sehari, para empu keris di desa Aeng Tong Tong dapat menghasilkan beragam keris, baik yang berupa keris souvenir maupun keris pesanan yang disesuaikan dengan hari lahir dan maksud si pemesan. Dan ini membutuhkan waktu dan ritual khusus. Keris merupakan benda bersejarah, warisan leluhur yang dapat dijadikan ikon budaya dan adat masyarakat. Selain keris, Sumeneb juga terkenal dengan kerajinan batik dan ukiran kayunya. Corak batik yang dihasilkan merupakan ciri khas kota seperti gerbang Labeng Misem, cemara udang, maupun karapan sapi. Semuanya dibuat oleh tangan-tangan terampil yang telah menekuni seni membatik secara turun-menurun. Ada pula hasil kerajinan tangan dari ukiran kayu dengan warna-warna khas yang dapat dijadikan buah tangan. Selain kerajinan, Sumeneb memiliki sajian kuliner yang menjadi andalan. Antara lain, nasi jagung yang tradisional, ayam jipek dengan jepit bambu, kaldu kokot dengan kuah kacang hijaunya, serta daging ayam dan daging sapi yang diolah menjadi sate Madura yang terasa nikmat tiada dua. Berbicara mengenai ciri khas, Madura tidak lepas dari karapan sapi. Pun demikian dengan Sumeneb. Sapi yang digunakan dalam ajang ini bukan sapi sembarangan, melainkan sapi jantan yang istimewa. Sebelum laga, umumnya sang pemilik mempersiapkan sapi dengan memberikan ramuan khusus dan makanan tidak kurang dari 100 butir telur ayam kampung setiap hari, serta minuman penguat agar stamina sapi tetap terjaga. Selain karapan sapi, terdapat pula lomba kecantikan pasangan sapi betina atau disebut juga kontes sapi sonok. Yang dinilai ada beberapa penilaian. Pertama, penampilan, keindahan, juga keserasian, kerapian juga di situ. Terus kualitas sapi, bentuk sapi dan kecantikan sapi itu seperti apa. Dari depan, dari ujung sampai paling belakang. Tingginya, panjangnya,
cara jalannya juga. Istilah sono merupakan singkatan dari songkokna nongko yang artinya kakinya berpijak. Dalam kontes sapi sono, sapi yang dipamerkan merupakan sepasang sapi betina yang nantinya akan berjalan di lintasan sekitar 15-20 meter. Karapan sapi maupun kontes sapi sono didahului dengan mengarak pasangan-pasangan sapi mengelilingi arena pacuan dengan diiringi musik saronen. Saronen adalah alat musik tiup tradisional yang terbuat dari kayu jati berbentuk kerucut dengan panjang sekitar 40 cm. Saronen ini merupakan alat musik yang unik. Bagian untuk meniupnya itu terbuat dari daun aren. Di antara daun aren dan besi, terdapat sebuah sayap yang terbuat dari tempurung kelapa. Sayap itu berbentuk kumis, sehingga orang yang memainkan saronen terlihat seperti memiliki kumis. Alat musik saronen ini biasanya dimainkan secara berkelompok, yang masing-masing orang memegang alat musik lainnya. Terdapat 8 alat musik lain yang melengkapi permainan saronen, yaitu gong besar, kempul, kenong besar, kenong tengahan, kenong kecil, korca, gendang besar, dan gendang kecil. Selain karapan sapi, terdapat kearifan lokal lain yang sangat unik dan hanya ada di Sumeneb, yaitu tradisi tidur di atas pasir. Masyarakat Kampung Pasir di Kecamatan Batang-Batang memiliki tradisi unik menghindari segala macam penyakit tubuh. Tradisi yang dilakukan adalah tidur di atas pasir. Tidak hanya di dalam rumah saja masyarakat setempat menaruh pasirnya. Di halaman rumah dan tempat-tempat tertentu juga ada pasir yang digunakan untuk bersantai bersama keluarga dan tetangga. Anak-anak maupun para orang tua berkumpul di halaman rumah mereka yang berpasir, bersenda gurau atau bercengkrama menikmati suasana. Bagi mereka, pasir memberikan banyak manfaat kesehatan. Sebelum digunakan, pasir yang diambil dari sekitar Pantai Lombang diayak menggunakan alat penyaring untuk memastikan tidak ada batu atau benda berbahaya lain di dalamnya. Pantai Lombang merupakan salah satu wisata alam unggulan di bumi Sumekar. Di pantai ini, selain deburan ombak yang cukup tenang dan pasir putih yang sangat halus, para pengunjung juga akan disuguhi dengan rimbunnya pohon cemara udang yang berjajar mengikuti garis pantai. Terletak di Kecamatan Dasuk, terdapat Pantai Slopeng. Banyak pengunjung dari anak-anak hingga orang dewasa yang berdatangan, baik untuk berenang maupun hanya sekedar bermain air. Kuliner lokal berupa rujak lontong dan air kelapa muda menjadi sajian khas yang menggoda selera. Tak jauh dari pantai, terdapat rumah makan dengan sajian istimewa. Sumeneb merupakan kabupaten unik dengan daratan dan 126 gugusan kepulauan. Perahu menjadi transportasi utama selain kendaraan darat. Dengan gugusan pulau yang indah menawan, terdapat salah satu pulau yang memiliki kadar oksigen terbaik nomor 2 di dunia, bernama Gili Iyang. Berjarak sekitar 35 km dari dermaga Dungke, wisatawan dapat menaiki perahu mesin dengan jarak tempuh 40 menit untuk dapat mencapai Gili Iyang. Sesampainya di sana, transportasi setempat telah siap menanti berupa kendaraan bermotor roda 3 yang dapat mengantar menuju Desa Bancamara, Kecamatan Dungke, sekitar 10 menit perjalanan. Disinilah titik oksigen berada, tempat terbaik di Gili Iyang untuk menikmati oksigen. Warga Pulau Gili Iyang sehat dan panjang umur. Para lansia di Gili Iyang umumnya memiliki usia mencapai hampir 100 tahun, bahkan lebih.
Di Gili Iyang terdapat Gua Mahakarya yang memiliki stalaktit serta stalagmit yang bersinar kelap-kerlip. Kelelawar, patung, dan beberapa lubang cahaya melengkapi gua menarik ini. Selain gua, juga terdapat pantai, salah satunya Pantai Ropet. Walaupun tidak berpasir layaknya pantai pada umumnya, keindahan Pantai Ropet dengan deburan ombak yang menghantam karang sangatlah mengagumkan. Selain suasana pantai yang hangat, terdapat spot-spot untuk bersuah foto yang menambah indahnya panorama Pantai Ropet. Tak sekedar tebing yang menjadi sandaran ombak, Batu Cangge merupakan kawasan wisata yang layak dikunjungi. Hamparan laut dan kokohnya tebing menjadi pemandangan indah yang memanjakan mata. Gili Iyang dengan beberapa homestay-nya siap memanjakan wisatawan yang singgah dan menginap di sana. Dengan warna cerah menggoda, lobster Gili Iyang disajikan penuh pesona, lezat mengenyangkan. Pun demikian dengan buah siwalan yang tak lekang zaman. Sumenep dengan masyarakatnya yang ramah serta beragam budaya dan warisan leluhur menjadikannya Kabupaten Kepulauan Menawan sebagai kebanggaan. Lahir, tumbuh, besar, dan berkembang demi kemajuan bangsa dan negeri yang indah bernama Indonesia. Tidak ada alasan untuk tidak mencintai Indonesia. Karena Indonesia adalah ibunda kita. Indonesia adalah sajadah kita. Tempat kita bersujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sumenep, the soul of Madura. BPKI